UMKM jangan takut untuk memulai berusaha. Jangan takut untuk berinovasi. Tetap berinovasi dan pantang mundur. Jadi tetaplah berusaha walaupun di masa pandemi, dan jangan takut. Kita sekarang adalah di masa penjualan adalah online karena kita selalu di rumah. Jadi kita harus berani posting. Jadi kita ingat bahwa yang kita bikin berawal dari uang akan kembali menjadi uang. Asalnya duit kembali jadi duit. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pustaka, kembali di podcast JC bersama saya Sri Wahyuni. Sahabat pustaka, bunga rosella adalah bunga yang sangat indah. Bunganya yang tumbuh di hampir setiap ruas batang pohonnya berwarna merah, ada yang berwarna ungu, dengan bentuk yang sangat indah dan lucu. Bunga ini berasal dari benua Afrika, namun sekarang sudah banyak ditanam di pekarangan rumah. Hampir di beberapa desa di wilayah Jawa Timur sudah banyak yang menanam bunga rosella ini. Namun seiring berjalannya waktu, bunga rosella ini tidak hanya menjadi bunga hiasan halaman saja, akan tetapi masyarakat mulai mengenal bahwa bunga rosella ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Ibu Hadisatul Ahadiyah atau Mbak Ica. Beliau adalah owner UMKM Bu Arifin atau Akisa, dengan produknya teh bunga rosella dan sari temulawak, juga asam Jawa. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu nggih? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya. Ibu, sejak kapan Ibu mengenal bunga rosella ini? Bunga rosella itu saya kenal di pertengahannya tahun 2014 dikarenakan anak saya sakit batuk yang menahun. Iya. Batuk yang sangat lama ya? Sama, dan saya sudah ke macam-macam, ke ada yang dokter praktek, ke rumah sakit besar dan ke spesialis anak, dan habis uang banyak. Waktu itu saya tidak pakai BPJS. Ternyata kan USG sana, periksa sana sini, ternyata tetap anaknya nggak sembuh. Ya. Dan terakhir saya dirujuk lagi ke spesialis paru. Ya mungkin tadi Tuhan sayang sama saya, setelah saya gendong anak mau menuju ke ruang paru, ketemu seorang bapak-bapak berpakaian putih. Dia kebetulan, anakku waktu kecil tuh kalau ketemu orang mesti dia ketawa. Nah, jadi disapa lah sama bapak itu, diajak ngobrol anakku. Umur berapa itu anaknya? Waktu itu umur 2 tahunan. Oh, masih kecil banget. Masih kecil ya. Umur 2 tahun itu batuk sudah hampir 1 bulan. Bayangkan 1 bulan dengan ke spesialis anak itu kan mahal. Iya. Jadi uang udah lumayan banyak habis. Ya? Akhirnya ditanya, apakah Mbak pernah tahu bunga rosella? Lo tahu Pak, yang merah-merah itu? Iya, rasanya asam. Iya. Saya pun coba dikasihkan ke anaknya sini pakai BPJS enggak? Oh enggak Pak. Jadi mandiri ya, umum ya. Umum, akhirnya disuruh sudah enggak usah dulu dibawa, pulang beli rosella, cari, kasihkan ke anaknya, direbus, diracik sendiri, enggak ada aturan. Kalau anaknya suka dicampur ini enggak bikin. Akhirnya saya pulang, tadi udah beli tiket, sudah mau masuk ke ruangan. Itu perkiraan ya duit lagi kan, namanya USG macam-macam. Akhirnya saya tidak pulang. Jadi ke dokter? Gak jadi, disuruh pulang sama bapak itu. Nggak tahu itu, ya mungkin suatu jalan. Akhirnya saya pulang, saya jalan ke depan. Itu waktu itu posisi suami saya masih ada proyek di Malang. Jadi saya kemana-mana sendiri, naik becak kemana-mana, anak saya bawa. Akhirnya saya beli rosella. Pertama itu saya rebus biasa, anaknya enggak mau, kecut mungkin sudah. Iya, saya kasih madu juga enggak mau. Waduh, ini anak diapain? Saya kasih rempah. Saya kan lihat di Google kan, oh iya ternyata ini cocoknya sama ini. Saya coba, ternyata pas saya kasih rempah ini, anaknya bolak-balik buka kulkas minum terus. Minum lah, kok beberapa hari, kok malam-malam ngek dulu. Kalau ngek
malam itu kalau tidur ngek kayak suara kucing gitu. Bengek gitu ya. Bengek gitu. Nah, tapi itu belum ketemu sakitnya. Masih periksa ini. Sudah keluar masuk ke spesialis anak itu belum ketahui belum penyakitnya? makanya belum ketahui itu apa, sampai hordeng disuruh cuciin semuanya itu suruh bersihkan semua. Takutnya infeksi Wes akhirnya beberapa nggak sampai 1 bulan, malam-malam kok berkurang. Bengeknya Nah, itu iya, ya. dan batuknya pun enggak. Kalau dia sudah batuk kan kasihan nggak bisa tidur. Akhirnya lama 1 bulan belum sampai kayaknya sudah sembuh. Loh, akhirnya saya coba lagi ke ini, dinyatakan sehat, enggak ada apa-apa. Ya sudah, akhirnya saya berpikir, ya memang saya itu jiwanya dagang. Dari sekolah saya sudah hobi dagang. Saya berpikir, anak saya bisa sehat, saya pengen ngajak orang lain sehat. Dulu kebetulan saya sudah bergabung memang di UMKM, tapi waktu itu saya ikut KUPP. Apa itu? Kelompok Usaha Pemuda Produktif dari Dispora Kota. Nah, waktu itu dulu produk saya itu juga masih belum menemukan jati diri, kadang ganti aksesoris, kadang ganti apapun belum yang ada yang belum ada yang pas gitu ya. Jadi pas pameran ada pelatihan saya ikut, besok saya jualan itu terus gitu. Akhirnya saya coba, saya bawa ke Disperindak, saya kasih tester, mereka bilang enak-enak, termasuk kakak ipar saya bilang enak dek, ini ya enak ini. Akhirnya saya pede, saya berangkat ke percetakan, saya bikin stiker, wis asal-asalan nama saya kasih Terosela Hadisa gitu, pokoknya nggak ngerti, pokoknya yang penting ada label. Nah mungkin ya rezeki lagi, baru saya ikut sebentar, saya sudah ditawarin ikut bazar di Balai Kota. Ikut bazar di Balai Kota itu sama Dinas Pertanian, ditawarin, Mbak, kebetulan kan ada yang kenal, mereka cari UKM yang olahan dari pertanian. Kebetulan produk saya dari bunga rosella, diajak lah hari Minggu. Saya bawa 50 botol, barusan saya display di atas meja. Kan biasa kan Bu Risma kan kalau itu mesti keliling. Bu Risma tanya, ini apa? Minuman bunga rosella, asam enggak? Enggak Bu, saya suruh tester, Bu Rismanya nyicip sedikit. Aduh, biasanya kecut, asem gitu, nggak apa-apa Bu, cicip dikit saja. Kalau ibunya cocok, saya lanjut usaha ini. Tapi kalau enggak apa-apa. Ya wis dicicip Bu Risma, sudah jalan sambil nyicip dia mundur. Bawa berapa? Bawa 50, diambil 30, yang 20 itu biar di display. Ini benar dah bunga rosella. Iya. Cocok di selera lidahnya. Mungkin. Bu Risma. Karena kan nggak asem, kan ada rempahnya. Ini paling kata Bu Risma, kamu serbuk, kamu kasih. Enggak Bu, ini asli bunga rosella, saya kasih rempah. Kreatif, langsung disuruh beli. Langsung pas aku nggak sengaja masuk ke gedung, ternyata ditaruh di tempat tamu sama Bu Risma. Bangganya langsung saya tuh seneng Bu ya, ya? seneng banget. Akhirnya saya bergabung di Pahlawan Ekonomi, minggu ditawarin sudah ikut bergabung di Pahlawan sudah ikut Pahlawan Ekonomi. Tahun berapa itu Bu? 2014, itu Agustus, berarti Septemberan. Jadi aku mulai bergabung itu sekitar Desember. Suruh bergabung di Pahlawan Ekonomi, gini-gini, ada pelatihannya gini-gini. Nanti ya sudah, akhirnya bergabung berapa bulan, ada seleksi lagi untuk desain dari tata rupa. Alhamdulillah terpilih lagi dari berapa ratus produk itu, minuman punya aku terpilih. Makanya aku udah punya logo karena dibantu dari Pahlawan Ekonomi juga. Sudah punya desainer. Iya, itu desainer dari ya. didatangkan sama itu juga seleksi. Jadi seleksinya itu antara 100-an paling diambil 20. Dari 100 itu diambil 100 lebih, 20 UMKM. Itu se-Jawa Timur atau Surabaya saja? Surabaya. Untuk Surabaya saja Surabaya. Ya. Dan produknya Mbak Ica ini masuk. Ya, langsung didesainkan, didatangkan desainer, mau nggak dirubah jadi cantik? Ya mau, siapa yang nggak mau? Gratis gitu. lagi. Gratis. Ya itu akhirnya bisa berubah. Oke, Mbak Ica, bisa dijelaskan sedikit tentang salah satu khasiat, kan Mbak Ica sudah istilahnya tahu untuk batuk. Selain itu, kalau yang bunga rosella keringnya itu manfaatnya banyak sekali karena dia yang kan ini masih ya Mbak Ica ya. Iya. Itu bisa buat pertama diabetes. Oh, untuk diabetes. Iya, buat menurunkan kadar gula. Tapi jangan menggunakan gula biasa, gula khusus. Dikonsumsi dengan pakai gula diabetes. Kalau kan takutnya kan ini asam karena antioksidannya juga tinggi, sangat tinggi. Nah, jadi harus kasih gula biar nggak lambungnya aman. Sudah itu perutnya juga harus selalu jangan kondisi kosong.
Jadi setelah makan, dikonsumsinya setelah Setelah makan. makan. Kemudian ini penggunaannya gimana ini, Mbak? Penggunaannya ini bisa diseduh aja, ambil 3 atau 5. Cukup 5 buah. Ini ya, lebih baik sih direbus kalau saran saya, biar sarinya keluar semua. Direbus. Itu kalau yang punya diabetes atau kolesterol di malam hari sebelum tidur sama pagi habis sarapan. Itu bisa buat kolesterol ya. Selain buat batuk, buat kolesterol, vitaminnya juga tinggi. Kalau buat ibu-ibu muda, buat mama-mama muda, itu kan antioksidannya tinggi, vitamin C itu bikin awet muda dan bikin kenceng. Pantesan. Dan buat diet juga awet cantik ya. Nah, jadi ini cocok untuk ibu-ibu ya juga, yang biar kulitnya halus, bersih. Iya. Karena mengandung vitamin C kan. Jadi ini vitamin C alami. Ini diproduksi dengan berbagai macam dari yang kering, terus sama yang siap minum. Ini yang siap minum ya, iya, siap saji. Dan yang ini sirup, berupa sirup. Itu biasanya orang-orang buat oleh-oleh. Oh, ini buat oleh-oleh. Mbak Ica, sudah sampai di mana saja untuk pemasaran produk Roselanya Mbak Ica? Kalau online sih ya seluruh Indonesia kalau online, tapi ngeliatnya dikit-dikit. Kalau untuk reseller memang kita kalau terpengaruh itu karena berat kan minuman. Jadi minuman memang kita tidak mencari reseller di luar, paling jauh Gresik, Sidoarjo saja sama Surabaya. Tapi kalau untuk reseller kering kita ada yang reseller Ambon, ada yang Jakarta. Sampai keluar pulau ya? Iya, itu kita racik di sini, mereka tinggal godok. Tinggal rebus saja. Iya, tapi pandemi ini sudah lama nggak ngambil reseller. Cocok ya untuk menangkal virus ya. Iya. Untuk di Surabaya paling mudah dicari di mana? Sudah ada di mana saja? Pertama di sentra-sentra UMKM Surabaya, di Siola, di Mer, sama di ini di Sakinah. Sakinah Swalayan. Nah, itu harganya pun terjangkau dan murah sekali karena mereka memang benar-benar bantu UMKM. Jadi mereka naikkan harga itu memang sedikit banget. Nah, kalau yang di Jatim bisa ditemukan. Jadi tidak terlalu mahal ya untuk minuman yang sudah siap minum ini di Sakinah? Di Sakinah dijual 7.500. Hanya 7.500. Dari kita 7.000. Saya kok penasaran rasanya. Boleh saya cobain? Monggo. Ini tim kreatif ada yang mau tak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ya, Bu ya. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, seger. Apalagi kalau dingin. Wah, kebetulan saya bukan pecinta dingin ya. Ya mungkin saja, mungkin yang suka es mungkin lebih enak. Dan ada rasa ini ya, ada ekstra kayu manisnya ya ini. Iya, rempah. Kalau kayu manis saya juga suka banget itu. Seger banget dan tidak terlalu asam. Iya, itu kelebihan kita, bedanya keunggulan kita dari Rosella pada umumnya. Boleh dicoba ini. Untuk mendapatkan bahan pokok bunga Rosella, selama ini Mbak Ica dapatnya dari mana? Nanam sendiri atau gimana? Kita kerjasama dengan UMKM Jawa Timur. Ya, salah satunya mereka juga tergabung di Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur. Dan kebetulan ada teman-teman dari daerah, mereka punya lahan di Kediri, pokoknya daerah Kediri, daerah mana pokoknya di luar Surabaya itu mereka punya tanaman sendiri. Tanaman bunga Rosella. Karena kalau untuk Surabaya lahan untuk bercocok tanam kayaknya sudah tidak memungkinkan. Saya sempat tanam di atas pagar. Dan mungkin hasilnya juga tidak terlalu banyak cuma ya. Berhiasan. Itu saya ambil dari teman-teman dari UMKM juga. Jadi kita kerjasama, tapi mereka memang kebanyakan ekspor dulu. Jadi kita kita minta dari berapa hektar, paling kita minta sedikit. Jadi karena kita teman UMKM, satu asosiasi juga, jadi kita kerjasama. Jadi nggak sulit sih untuk mendapatkan bahan pokoknya. Iya. Tapi kemarin sih awal pandemi sempat melambung tinggi juga sih harganya. Sampai berapa itu per kilonya? Kering ya, jadi dari sana sudah dapat kering atau masih berupa bunga Rosella? Kering. Kalau ini cepat rusak kalau yang basah. Karena yang saya tahu, saya juga pernah nanam bunga Rosella itu kalau
istilahnya tidak panas banget gitu kalau Berjamur. iya berjamur. Mereka itu punya ini sendiri, selain penjemuran matahari, mereka kalau memang musim hujan mereka di open. Oh, Jadi kan seperti mereka itu. memang kita ada asosiasinya kan, jadi saling berbagi ilmu. Terus untuk minuman yang siap saji ini tahan berapa lama di lemari itu? Karena sudah berizin BPOM Ya. dan ruangan kita sudah punya ruangan produksi sendiri, kehigienisannya dijaga, standarisasinya sudah bagus. Dia bertahan kalau di kulkas itu bisa 4 bulanan, 4 sampai 5. Itu tanpa di bahan kulkas. pengawet ya? Oh, pakai. Pakai. Karena apa? Karena kita sesuai ini Dinas Kesehatan, sesuai ukuran yang ada di BPOM di Dinas Kesehatan. Sekarang kita sudah menggunakan ada pengawetnya, tapi pengawetnya khusus makanan. Tapi manisnya juga ini asli ya? Asli gula. Kalau manisnya gula asli, nggak ini perizinannya juga repot kalau pakai tambahan gula. Kalau untuk itu ya. pengawet kan itu kan memang ada khusus pengawet makanan. Ya. Selama ini kan teman-teman takut. Saya juga ini baru menggunakan ada pengawetnya untuk makanan minuman. Kita dari mereknya juga merek yang bagus. Nah itu kan bermacam-macam pilihan. Nah itu juga ternyata untuk bakteri itu kalau tanpa pengawet dia lebih cepat berkembang, mikroba itu lebih cepat. Iya. Jadi kalau sudah ini dia kan untuk menjaga berkembang biaknya ini mikroba tadi. Untuk menekan. Iya. Jadi dia ternyata ini ya. Tapi harus sesuai dengan ukuran. Ini sama seperti kita pakai micin. Micin itu kan orang kan pakai micin, tapi kan kalau terlalu kelebihan dosis kan nggak boleh. Ya. Nah itu sama aja, semuanya itu terbuat dari sari-sari tebu kan. Setelah kita belajar, oh ternyata ini dulu nggak berani. Sekarang setelah ini kita sudah paham, ya semua kita lihat produk-produk di retail besar itu kan semuanya ada pengawetnya itu. Iya. Cuma Sesuai standar dan ada ininya sendiri. Kita sebelum keluar izinnya BPOM ini kita uji lab dulu. Ini layak masuk enggak, bisa enggak, alhamdulillah hasilnya baik, bisa. Bagus. Gimana waktu uji lab itu? Uji lab itu alhamdulillah kita dibantu dari provinsi, dari dinas koperasi. Kalau uji sendiri tuh per item itu kena 1,5. Iya, mahal ya. Mahal sekali. Tapi waktu ibu melakukan itu ada kesulitan atau justru dipermudah? Dipermudah, alhamdulillah. Untuk yang BPOM ini saya itu ya memang prosesnya lama. Tapi untuk di saat kita butuh uji lab dari pihak kota, dari Disperindak diarahkan ke ini. Kebetulan juga saya juga adalah salah satu anggota AMG Surabaya. Jadi kita dari ketuanya juga disarankan ayo ngurusnya ke ini dinas koperasi. Jadi kita bareng-bareng ke sana bawa contoh produk juga. Jadi ada 2 dorongan. Jadi alhamdulillah kebetulan saya dapat rezeki langsung dikasih 3. Jadi Rosella, asam Jawa sama temulawak. Jadi itu produknya ibu ini nggak cuma Rosella saja ya? Iya. Ada perkembangan dan inovasi. Inovasi. Iya. Ya. Boleh tahu Bu, untuk Rosella saja ini dalam waktu 1 hari ibu bisa mencapai berapa jumlah botol? Botol. Sebelum pandemi itu bisa mencapai 500, 300. Kalau setelah pandemi, apalagi awal pandemi kita panen retur. Luar biasa. Harga 10.000. Dari ibu 10.000. Oh enggak, ecer kita di online kita jual 10.000. Kalau jadi reseller 7.000. 7.000 minim pembelian kali. Enggak, saya ngitungnya 7.000 kali 100 itu sudah berapa? Kalau kali 300 ya kemarin sebelum pandemi. Tapi ya semoga aja sudah cukup ini ya, sudah cukup banyak ya. Alhamdulillah kemarin ya. Sekarang kan merintis lagi. Sekarang karena pandemi ya Bu. Pandemi ya. Sekarang sampai berapa Bu untuk? Sekarang paling 100. Itu dikerjakan oleh Bu Ica sendiri atau? Oh, alhamdulillah saya mempekerjakan ada tetangga juga, satu kecamatan. Wilayah Tambak Sari itu teman-teman saya kerjakan. Ada berapa orang yang? Sebenarnya kalau enggak sekarang ini yang aktif itu ada 3, tapi saya gantian 4 sebenarnya 4. Jadi 1 minggu yang 2 ini masuk, 1 minggu 3 hari 2, 3 hari gitu, kadang 1, pokoknya tergantung orderan yang masuk. Iya, jadi rezekinya tetap dibagi. Iya. Ya. Kadang-kadang orderan sedikit tapi saya panggil 1. Saya kepikiran mereka itu, aduh. Kadang mereka juga WA, Mbak, ada kerjaan itu saya beban. Aduh ya Allah, jadi, semoga ada rezeki kan. Jadi tetap meskipun sedikit tetap dibagi dengan berbagi sama mereka. Jadi ini salah satu hikmah dari Ibu
dikasih ujian itu ya, Iya. putranya sakit, Bisa menciptakan kemudian lapangan- bisa menciptakan lapangan produk kerja. unggulan yang luar Iya. biasa ini. Ibu, untuk proses ini sampai dengan di titik ini ya, sampai istilahnya sudah punya izin dan masuk di UMKM, itu apakah semudah itu Ibu menawarkan produk Oh tidak. Rosella ini? Tidak. Langsung diterima atau penuh Tidak. dengan perjuangan? Oh penuh perjuangan. Oh, iya. Sangat. Ketika menawarkan ke sebuah supermarket, Saya itu dulu- langsung diterima atau ditolak? sering ditolak. Saya dulu itu ikut pameran, diajak pameran di Green City itu pernah sampai bawa 20 bagi tester aja ditaruh di gelas, orang lo ndak mau denger Rosella, muka orang tuh sudah berubah, Sudah asem kayak kecut. Rosellanya ya? Iya. Apa saya ada yang salah gitu. Jadi pulang itu nggak laku sama sekali, testernya pun itu ndak Nggak laku. ada yang nyicipin ya? Iya, tapi saya pulang itu, oh mungkin hari ini belum ada rezeki, besok saya ulangin lagi. Tetap semangat? Tetap semangat, karena kan saya lagi berjuang. Akhirnya besok dapat, saya itu orang nyicip, dikasih tester aja sudah mau, saya sudah bahagia. Dikasih Nggak senyum harus beli aja, ya? iya, dikasih senyum aja saya sudah senang? bahagia banget. Ini enggak pas Oh, ditawarin, tidak, terima silakan kasih, Mbak, gitu. testernya gratis, Rosel. Ngono mukanya langsung, ya Allah ya wes saya senyumin aja, wes biarkan aja. Jadi saya terus kan 1 minggu pameran. Hari ke-1, ke-2, ke-3 aku nihil. Belum ada yang mau mencoba ya? Iya, belum parkir, akhirnya saya apa? Teman-teman stand tuh saya kasih tester, saya buka, saya cicip-cicipin. Ya teman-teman UKM dari Jatim kan banyak kan, Iya. bermacam dari Indonesia kan biasa. Saya kasih promo. Akhirnya mereka, loh kok enak ini apa? Biasanya Rosella itu asem. Ya wes, saya kasih, mereka beli. Akhirnya kan di standnya mereka kan ditaruh ada Rosella. Jadi ada orang itu beli minum apa Mbak? Tanya, oh beli di stand itu. Akhirnya laku. Ternyata saya promo murah dengan teman-teman, saya kembali modal deh, enggak apa-apa, yang penting pulang nggak berat, saya pikirnya gitu. Paling tidak orang sudah mulai Mau mencicipi, coba. mengenal. Akhirnya yang kemarin lewat tak tawarin, dia nggak tak tawarin kan, dia nolak. Setelah itu dia datang hari keempat, dia tanya, Mbak, mana tester Rosella? Kok tak lihat kok di sebelah kok minum itu semua, padahal itu saya jual Kemarin murah. ditawarin nggak mau, Iya. sekarang nanya. Iya, kok mau nggak? Oh enak ya, Akhirnya dikasih. ini. Berapa Mbak? Dulu masih saya jual tuh harga 5.000 satu. 5.000 kalau saya beli 10, ada potongan harga, ada 40.000 aja. Jadi saya bawa semua. Ya Allah, bahagianya luar biasa Ibu. Meskipun untungnya nggak seberapa ya, nggak seberapa. tapi bersyukur sekali karena sudah ada Iya. orang yang mencoba produk itu. Nah itu tadi ya ke swalayan, ke toko-toko juga membawa tester itu juga nggak dipedulikan orang. Tidak langsung diterima. Enggak. Akhirnya kita ngasih tester, kirim nanti dihubungin ya. Masih Nanti dihubungin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan enggak ada. belum ada respon. Belum ada respon. Ya wis enggak apa-apa. Saya terus berjuang. Ke situ lagi. Ke situ lagi. Akhirnya terus seperti itu beberapa bulan tetap enggak ada yang respon, ya sudah. Tapi saya terus berjualan. Ya sudah, mungkin enggak ada di sini. Saya ternyata dari Pemkot kan ada sentra. Iya. Ada sentra, kita taruh di sana. Akhirnya itu juga pelan-pelan mengenalkan orang. Akhirnya tadinya yang nggak suka, akhirnya telepon datang. Akhirnya sekarang tuh alhamdulillah swalayan itu mereka sendiri yang menawarkan sekarang untuk yang kerjasama. minta ya, Iya. permintaan dari Karena mereka itu sendiri. juga bantuan dari Disperindak juga, dari dinas kota, bahwa udah perizinan sudah lengkap, produknya sudah layak. Nah itu mereka yang minta diajak kerjasama kita, ikut kurasi, alhamdulillah terpilih. Gitu. Berapa tahun? 2014 sampai Berapa lama itu Bu? aduh hampir 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Tapi alhamdulillah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ketobian, Iya. katanya gitu. Kalau langsung enak itu warisan. Nah, iya. Sultan saja itu. Oke Ibu, bunga Rosella ini kan ada 2 macam. Sampai dengan saat ini Ibu itu menggunakan Rosella yang mana? Ungu. 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 Oh, bukan yang merah ya? Yang merah itu kita ada, tapi hanya sesuai permintaan saja. Kenapa kok menggunakan yang ungu? Kalau yang ungu itu kadar keasamannya dia rendah, dia sama seperti lemon. Jadi Bagi- tidak kecut banget gitu ya? Tidak, kecut-kecut, cuman kadarnya seperti lemon. Dia bisa punya yang sakit lambung. Kalau yang merah itu kadarnya tuh lebih tinggi. Tinggi. Jadi kalau yang punya sakit mah minum sedikit aja Sudah kambuh, bisa perih. kambuh, iya, Nah perih. itu kita sudah mencoba, akhirnya saya pakai yang ungu. Yang ungu
ternyata banyak peminatnya, tapi untuk yang merah kita tetap jualan kalau ada yang minta saja. Sesuai permintaan saja. Biasanya yang merah itu buat orang diet. Mereka untuk mengejar menurunkan berat badan, mereka minta yang merah. Iya. Tapi saya bilang kalau terjadi sesuatu sama lambung, tidak bertanggung saya tidak mau jawab karena ini memang asemnya luar biasa. Tapi kalau yang tidak punya mah tidak masalah sih. Biasanya orang-orang yang tidak punya penyakit lambung dia berani. Kalau untuk diet itu biasanya diminumnya pas apa itu, Bu? Malam. Sebenarnya untuk kesehatan tuh bagus malam. Jadi untuk mengkonsumsi sari buah dari bunga rosella ini yang bagus itu bunga, malam. Sari bunga ya. Sari bunga rosella ini malam. Malam hari. Termasuk untuk obat batuk. Iya. Karena kan kita akan tidur. Jadi dia bekerja. Bekerjanya pada saat kita tidur. Itu kalau untuk diet ya itu juga malam. Malam sama siang juga. Tapi yang khususnya itu malam. Kalau diet itu nggak boleh pakai gula. Jadi murni asam. Jadi murni itu dari bunga tehnya itu ya. Asemnya wah bayangkan sendiri. Asam banget. Kecut banget. Tapi kalau yang suka ya itu yang merah gitu. Tapi ya tetap saya kasih gula. Gitu. Itu bukan buat diet, buat minuman sehat, ya, minuman seger. Ya, minuman seger. Dan memang rosella ini cocok sekali untuk pagi atau malam. Gitu. Iya, pagi. Dingin juga enak, panas juga enak. Kalau diet lebih bagus sih panas. Buat obat juga lebih baik panas. Tapi kalau untuk minuman, untuk menyegarkan tenggorokan enak dingin. Tapi selera sih kalau yang nggak suka dingin ya nggak usah didinginkan. Bu Mbak Ica bisa untuk memberikan pesan dan kesan untuk para penonton pustaka, sahabat pustaka terkait usaha Mbak Ica ini. Untuk teman-teman sahabat pustaka di Jawa Timur. Seluruh Indonesia. Iya. Seluruh Indonesia dan Jawa Timur khususnya ya. Iya. Satu, untuk kita UMKM jangan takut untuk memulai berusaha. Jangan takut untuk berinovasi. Tetap berinovasi dan pantang mundur. Jadi tetaplah berusaha walaupun di masa pandemi, dan jangan takut. Kita sekarang adalah di masa penjualan adalah online karena kita selalu di rumah. Jadi kita harus berani posting. Jadi kita ingat bahwa yang kita bikin berawal dari uang akan kembali menjadi uang. Asalnya duit kembali jadi duit. Seperti itu. Kesannya yaitu kesan untuk berusaha. Kesan-kesannya yaitu harus siap sakit dan siap jatuh. Itu jatuh aja. Bangun itu ya. Harus siap itu. Karena semua usaha tidak akan berjalan lurus. Pasti makan ada. Jadi kita harus siap-siap. Semuanya butuh perjuangan. Semuanya butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Pengorbanan satu, tenaga juga itu juga pengorbanan kan. Jadi kita harus siap. Bahkan untuk mengenalkan produknya kita harus berani memberikan tester gratis. Membagikan tester, jangan pelit tester. Karena insya Allah kita ngasih tester 2 botol, nanti akan kembali 200 botol. Alhamdulillah. Oke sahabat pustaka, demikian podcast kita kali ini dengan dengan Mbak Ica, Ibu Hadisatul Ahadiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.